Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya Muhammad Fauzan Hamzah. Dan saya Nadia Safitri. Topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah, yang kedua, konsep ilmiah, dan yang ketiga, contoh dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar diri manusia secara ilmiah, yakni dengan menerapkan metode ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan secara sistematik terhadap kemampuan diri manusia ataupun terhadap ide di alam pikiran manusia secara deduktif dan analitik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sikap ilmiah. Sikap yang pertama adalah sikap ingin tahu. Diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sikap kritis. Direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum memutuskan pendapat untuk ditulis. Kemudian yang ketiga adalah sikap terbuka. Dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat, sikap objektif. Diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa dibarengi perasaan pribadi. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Dapat dilakukan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menampilkannya sebagai karya yang orisinil milik pengarangnya. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran yang diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Yang terakhir, sikap menjangkau ke depan, dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Contoh pengetahuan ilmiah, yaitu daun jambu bisa meredakan penyakit diare, minyak zaitun dapat melebatkan bulu mata dan alis, dan medang atau jerami yang dibakar dapat menghilangkan uban. Selanjutnya, contoh pengetahuan non-ilmiah, yaitu semua mata air memiliki penunggu, burung gagak yang berkeliaran di atas rumah seseorang bertanda kematian, dan mereka yang memiliki gigi depan yang jarang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, fungsi pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah hakikatnya mempunyai 3 fungsi, yakni menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Nah, dari penjelasan tadi, nampak bahwa pengetahuan ilmiah memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pengetahuan ilmiah memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Contohnya dengan kemampuan manusia untuk menyelidiki gejala-gejala alam seperti musim hujan, banjir, kemarau akan memberikan petunjuk terhadap manusia dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampak dari gejala alam seperti yang disebutkan tadi, sehingga manusia terhindar dari dampak yang dapat merugikan manusia, seperti halnya banjir. Dengan adanya penjelasan tentang banjir dengan berbagai faktor yang mengiringinya, maka manusia dapat meramalkan kapan banjir akan datang. Dengan ramalan tersebut, maka manusia akan mampu mengontrol agar dapat terhindar dari persoalan banjir. Nah, itulah tadi video singkat dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman yang melihatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.